Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun cermek. Cakep. Yang jawab salam kayaknya kurang rame. Jangan-jangan lagi pada ngantuk ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdaadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni azkurkum washkuruni wa la takfurun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu kunta wa bi sayyatal hasanatan tamhuha wa khaliqin nasi bi khuluqin hasanin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hidup jamaah manaqib. Luar biasa. Oh, pada lupa. Hidup jamaah manaqib. Luar biasa. Perlu diingetin, emang udah lama. Kelamaan jadi kebanyakan tidur. Yang sama-sama kita hormati dan selalu kita lakukan doa dan barokahnya Sohibul Fadilah wal Barokah, guru dan orang tua kita bersama Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Teriring doa kita bersama, mudah-mudahan beliau pada saat ini dalam keadaan sehat walafiat, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, ditambah mustajab segala doa-doanya. Apa-apa tentu yang dilimpahkan Allah kepada beliau, kita pun kelimpahan daripada barokahnya. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru dan orang tua kita bersama Abah Kiai Haji Nasrullah Rasid MAG. Teriring doa kita bersama, mudah-mudahan beliau pun malam hari dalam keadaan sehat walafiat, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, ditambah mustajab segala doa-doanya. Apa-apa yang dicita-citakannya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Yang hadir malam hari ini diantaranya para guru kita Al-Mukarram Ustaz Gunawi selaku Ketua Majelis Tobat dan Nasuha, Al-Mukarram Ustaz Ismail, Ustaz siapa lagi nih? Oh, Ustaz Mustafa, kelupaan. Ustaz Mustafa dan juga orang tua kita Bapak Haji Ibrahim, Bapak Nur Hidayat, Bapak Ibrahim, Bapak Imam, kemudian juga Bapak Yakub, kemudian juga Bapak Ari, dan juga jamaah yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa takzim dan hormat kami kepada semuanya. Khusus jamaah kita yang datang dari jauh, Bapak Tri, mudah-mudahan beliau pun sehat panjang umur. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah malam hari ini kita bisa duduk dalam rangkaian istiqomah majelis zikir manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Mudah-mudahan malam hari ini Allah turunkan rahmat, hidayah, keberkahan, ganjaran pahala untuk kita semua. Terlebih-lebih tentunya ada beberapa rangkaian kemauan, beberapa rangkaian niat, hajat, maksud dalam diri kita. Mudah-mudahan malam hari diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat teriring salam adalah kita aturkan kehadiran junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat yang mudah-mudahan kita yang hadir malam hari ini dijadikan umat yang istiqomah daripada jalan, sehingga kita berharap
akhir daripada kehidupan kita mendapat syafaatul uzma fi yaumil qiyamah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ke Pondok Ranji beli ketuk, pasar Selimpi lewat bundaran. Kelihatan jamaah udah pada ngantuk, biarin Bang Ari kasih kopi biar pada segeran. Kasih kopi kayak gini, kasih kopi. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya dalam kehidupan manusia tidak jauh, tidak akan luput yang namanya daripada cobaan Allah Subhanahu wa taala. Benar kan benar? Benar apa enggak? Benar. Seandainya malam hari ini tentunya kalau bukan karena kehendak Allah kullu yusibana illa ma katabahu lana, enggak bakalan kita bisa duduk di sini. Namun enggak segampang itu. Ketika kita jalan melalui tempat yang penuh kebaikan, pasti aja namanya ujian cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu ngantuk lah, apakah itu capek lah, kemudian juga ada yang pusing lah, ada yang memang malas, ada macam-macam. Tetapi itu semua adalah cobaan dalam kehidupan sebagai manusia. Sesungguhnya cobaan yang Allah berikan itu untuk menguji sampai di mana keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hal yang menyangkut daripada tentunya apa yang kita laksanakan malam hari ini, tidak lain tidak bukan dalam rangka kita mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kalau mencari ridho itu nggak gampang, kemudian ridho kalau kita nggak cari nggak bakalan dapat. Kenapa? Karena ridho Allah itu bagian daripada yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang contohnya malam hari kita bisa duduk, kita bisa tahu nggak Allah ridho sama kita? Tahu apa enggak? Nggak ketahuan. Tetapi sesungguhnya keridhaan itu dapat kita rasakan dalam diri kita. Dapat kita niatkan dalam diri kita apabila kita memang itu bersungguh-sungguh. Itu merupakan bagian ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita Pak, yang boleh dikatakan cuma hanya baru sekedar melaksanakan ibadah cuma kulitnya doang. Baru kulitnya doang. Bagaimana ketika orang yang alim ulama, para wali dicoba oleh Allah, kita nggak bakalan sanggup. Tapi semuanya ini adalah semuanya mudah-mudahan tidak menghilangi yang namanya semangat kita dalam rangka mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya dalam kehidupan manusia apa sih yang dicari dalam kehidupannya? Yaitu yang namanya kebahagiaan. Kebahagiaan, kenikmatan hidup di alam dunia, terlebih dalam kehidupan nanti akan yang namanya kehidupan di alam akhirat. 3 dalam kehidupan manusia, masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Masa lalu sudah berlalu, itu tidak akan terulang lagi terjadi kepada diri kita. Sekarang bagaimana masa sekarang ini kita jalankan dalam rangka mencari cita-cita yang masa yang akan datang. Kita kumpul malam hari ini. Seandainya apa ada niat kita, apakah kita terlintas dalam pikiran kita dulu kita pernah kita lewati masa yang lampau, kemudian kita cita-citakan nanti saya akan ketika umur saya sekian, usia saya sekian, saya akan kumpul duduk di majelis zikir. Ada nggak kira-kira begitu? Ada nggak? Nggak ada. Maka sesungguhnya masa yang sudah lalu kita tidak akan merasakan lagi, itu masa sudah lewat. Sekarang yang masa sekarang kita jalankan dalam rangka menjalankan cita-cita nanti ketika akhir kita di dalam kehidupan dunia. Sekarang kita melakukan kebaikan malam hari ini. Apa yang menjadi cita-cita? Agar kita bisa hidup selamat di alam akhirat. Itu masa yang akan datang. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada 5 rangkaian nasihat kebahagiaan kehidupan di dunia maupun di akhirat. Ini disampaikan oleh siapa? Ada seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Umar bin As. Dia menyatakan ada 5 rangkaian apabila kita mendawamkan, kita menjalankan hal ini, maka sesungguhnya kita akan bisa selamat dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhirat. Yang pertama, banyak-banyaklah kita berzikir kepada Allah dikala ada waktu-waktu yang senggang.
Seperti kayak ini, kita banyak mengingat Allah, berzikir kepada Allah, bahkan zikir yang paling utama itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ketika siapa orang dia sudah berzikir kepada Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, man kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Ketika siapa orang akhir daripada kehidupannya dia bisa mengatakan dalam dirinya, dia bisa berucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dakhalal jannah, maka sesungguhnya surga yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman kira-kira kalau kita lagi sakaratul maut gampang apa gampang? Gampang apa susah? Susah. Tetapi kalau kita lazimkan, kita dawamkan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita menyebut la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika siapa orang dia bisa mendawamkan 100 kali dalam sehari dia bisa baca la ilaha illallah, maka nanti ketika di akhir dari kehidupannya, ketika pada saat nanti dibangkitkan dari alam kuburnya, maka mukanya akan bercahaya seperti rembulan. Rembulan terang apa kagak Pak? Terang bulan Pak. Terang apa terang? Terang benar. Kalau zaman dulu kita terang bulan, malam-malam kita pada keluar, benar nggak? Pada nyari apa itu? Ada yang nyari kepiting, ada yang nyari kodok, ada yang nyari macam-macam. Terang bulan. Kalau sekarang udah susah. Maka siapa orang ketika satu hari dia bisa berzikir kepada Allah la ilaha illallah, maka nanti ketika dibangkitkan dalam kuburnya, maka dia akan bercahaya seperti rembulan. Bahkan ada salah satu ketika didawamkan la ilaha illallah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang lalu dan dosa-dosa yang akan datang. Enak apa kata kira-kira? Enak, alhamdulillah. Pada saat ini orang yang sedang terlena dengan kehidupannya, dengan kesehariannya, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita bisa duduk di masjid ini, dan insya Allah kita akan berzikir dengan la ilaha illallah. Yang kemudian siapa orang yang kedua, ketika dia ditimpa musibah, maka dia akan kembalikan musibah itu kepada Allah, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya dikembalikan lagi kepada Allah. Ketika dia dicoba, apa kata Allah? Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wa anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian ada terusannya, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tiada daya dan kekuatan, semuanya adalah kekuatan yang sungguhnya adalah bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah rangkaian ketika kita ingin yang namanya meraih kebahagiaan kehidupan dunia maupun dan kehidupan akhirat. Kemudian yang ketiga, ketika dia diberikan kenikmatan oleh Allah, dia bersyukur dengan mengucap alhamdulillah. Kan kalau kita Pak, ketika paling alhamdulillah ketika senang doa, benar kan? Ujian itu bukan berupa yang namanya duit, tetapi kita tidak sangka Allah memberikan kita kesehatan panjang umur. Kita paling gitu, ya Allah di malam dapat duit cuma sekian. Dia kagak tahu ketika di situ diberikan nikmat oleh Allah, nikmat panjang umur. Contohnya mana? Ketika kita bangun tidur, alhamdulillah ibadah ma'amatana wa ilaihi nusyur. Bersyukur kepada Allah, artinya kita, Allah masih berikan kita kesempatan hidup dari mati kita sebentar. Kan kalau tidur yang namanya mati Pak, benar nggak? Mati kita sebentar, kita nggak tahu. Tapi di situ ada yang namanya mimpi, kembangnya di tidur. Tetapi pada saat ada kenikmatan, kita bisa bangun pagi, bahkan kita bisa bangun tengah malam, kita melaksanakan yang namanya sholat malam. Ini kagak sekarang di zaman Piala Dunia, benar gak? Yang ada apa, kita bangun kita nonton bola udah, sembayangnya tahu, yang penting nonton bola. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 3 rangkaian. Yang pertama la ilaha illallah,
yang kemudian innalillahi, yang kemudian alhamdulillah, kemudian yang keempat, ketika kita akan mengawali segala sesuatu yang terbaik, maka di situ kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan ketika apapun yang kita laksanakan, ketika kita tidak niatkan yang namanya Bismillah, maka pekerjaan itu menjadi pekerjaan yang sia-sia. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada dalam satu rangkaian kisah cerita kehidupan seorang yang berumah tangga. Ada seorang ibu-ibu, mak-mak tahu mak? Tahu nggak mak? Oh, Haji Ibrahim paling paham dah mak. Ada seorang dalam kehidupan rumah tangga, mak itu dia mendawakan yang namanya Bismillahirrahmanirrahim, sampai suaminya itu kesal. Kenapa? Ketika mau ngapain aja, mau nyapu Bismillah, mau nyuci Bismillah, mau apa aja pokoknya dibaca Bismillah. Pada suatu hari lakinya pengen tahu apa sih keistimewaan Bismillah ini. Ketika pada saat ini diuji sama seorang suaminya, dikasih istrinya duit, dikasih duit sebanyak 5 juta. 5 juta banyak apa dikit? Banyak apa dikit? Banyak. Ada nih yang punya jamaah? Enggak saya pinjam, enggak ada. Dikasih 5 juta rupiah. Ketika dikasih 5 juta rupiah, itu bininya begitu terima, dia baca Bismillah. Akhirnya, Bu, nih saya kasih duit 5 juta, simpan duit 5 juta. Akhirnya begitu duit 5 juta disimpan, dia terima Bismillah. Begitu akhirnya dibawa, dimasukin ke lemari, dia buka lemari Bismillah, ditaruh lemari Bismillah, ditaruh di bawah selipan baju, dia Bismillah. Akhirnya ceritanya udah tuh duit ditaruh di dalam lemari, di bawah selipan baju dengan baca Bismillah. Akhirnya lakinya apa? Ketika pada saat istrinya keluar, lakinya masuk ke dalam kamar pelan-pelan, nginding-nginding. Apa nginding-nginding? Nginding-nginding apa nginding? Orang Betawi mau nginding-nginding nggak tahu tadi. Artinya diam-diam. Begitu dia nginding-nginding, dia diam-diam, dia ambil tuh duit. Begitu dia ambil tuh duit, dicemplungin ke dalam sumur. Duit 5 juta diambil dalam sumur. Kira-kira kalau kita duit 5 juta kita ceburin apa jangan? Ceburin apa jangan? Mikir kita. Akhirnya itu duit diceburin. Kenapa? Karena ingin mencoba bagaimana sih dengan tentunya amalan Bismillah yang dibaca oleh istrinya setiap hari. Akhirnya dicemplungin duit 5 juta ke dalam sumur. Ketika pada saat Abi dicemplungin, kemudian dia masuk ke dalam rumah. Istrinya dipanggil, hai istriku, pada saatnya aku butuh uang yang kemarin aku berikan kepadamu. Coba sekarang mana duitnya, aku lagi perlu. Ketika pada saat itu istrinya ambil masuk ke kamar ke dalam lemari, ada duit. Bagaimana itu? Akhirnya bilang, bini itu duit tadi sudah cemplungin ke dalam ini. Udah saya cemplungin ke dalam sumur. Kenapa kok masih ada? Tiba-tiba begitu istrinya ambil di bawah lemari, diambil selipan baju, maka duitnya masih ada yang 5 juta. Ini adalah salah satu keyakinan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya istrinya apa? Suaminya sadar, minta maaf, ya istriku, sesungguhnya aku mohon maaf kepadamu. Kenapa Bang? Sesungguhnya duit yang tadi ada di lemari aku sudah cemplungin, aku sudah ceburin ke dalam sumur. Tetapi kenapa ketika engkau ambil duit itu masih ada? Akhirnya isinya apa? Inilah Bang, salah satu kekuatan Allah, salah satu ketentuan Allah dengan modal Bismillah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah salah satu keyakinan ketika mengawali segala sesuatu dengan membaca Bismillah. Yang terakhir, yang kelima, dalam kehidupan keseharian manusia kita banyak salah kagak? Banyak dosa kagak? Betul, benar agak kehitung benar. Tetapi ketika kita di situ bernaungkan, kita bermohon kepada Allah, kita mohon bertobat. Ketika kita melakukan satu kesalahan, maka kita beristighfar kepada Allah dengan Astaghfirullahaladzim. Sebanyak bagaikan kita, dosa kita bagaikan pasir di pantai.
maka akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan banyak-banyaknya kita beristighfar kepada Allah. Inilah rangkaian kebaikan yang insya Allah yang malam hari ini akan kita laksanakan dalam rangkaian zikir manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Pertama, tentunya kita mohon ampun kepada Allah. Untuk siapa ketika kita beristighfar, kita mohon kepada Allah untuk orang-orang tua kita. Kenapa? Orang tua adalah yang sangat berjasa dalam kehidupan kita. Ridhallahi bi ridhal walidaini, syukurullah bisidil walidaini. Ridhonya Allah tergantung daripada keridhaan orang tua kita. Wajib kita mohon ampun buat orang tua kita. Kemudian siapa lagi? Guru-guru kita. Alhamdulillah di sini ada guru kita, ada Ustaz Asbuanawi, Ustaz Ismail, Ustaz Mustafa, Ustaz Nur Hidayat dan yang lainnya. Mudah-mudahan dengan berkumpul dari kita para guru, istighfar kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian siapa lagi? Kita punya saudara dalam kehidupan dunia kita. Kita nggak punya yang namanya tentunya kehidupan sendiri. Sampai pernah Nabi Allah Adam alaihissalam ketika dia tinggal diciptakan oleh Allah di tempat yang penuh kemuliaan dengan penuh kenikmatan yang namanya surganya Allah. Nabi Adam ditanya sama Allah, ya Adam, apakah engkau ikut dalam kehidupan di surga ini nikmat nyaman? Tidak ya Allah. Kenapa? Aku gak punya bini, aku gak punya teman. Untuk ditanya Nabi Adam, bukan Haji Ibrahim. Mau ditanya Ibrahim mau nambah urusannya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi setelah kita beristighfar kepada Allah untuk meyakinkan hati kita untuk melakukan yang namanya ketakwaan kita kepada Allah, kita baca surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Sesungguhnya Allah Maha Esa, Allah Maha Satu. Yang kemudian kita tidak lupa berselawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada 3 rangkaian selawat yang kita baca. Yang pertama kita baca, kita selaku umatnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita berselawat kepadanya. Yang kemudian Allah pun berselawat kepada baginda Nabi. Yang ketiga, malaikat pun berselawat kepada baginda Nabi. Sebagaimana Allah menyatakan dalam Al-Quran, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Dengan 3 rangkaian selawat yang kita baca, ini bisa mengangkat apa yang menjadi hajat niat kita. Contohnya mana? Ketika kita minta, kita dibukakan pintu rezeki yang banyak yang halal. Kemudian kita minta badan kita disehatkan panjang umur. Kita minta apa lagi? Kita minta mati kita dalam keadaan husnul khotimah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah 3 tentunya rangkaian yang kita laksanakan malam hari ini dengan 5 apa yang disampaikan Abdullah bin Amr bin As, mudah-mudahan dapat kita amalkan. Yang pertama, kita banyak berzikir kepada Allah dengan baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian apabila kita diuji, ditimpa yang namanya kesulitan, bahkan dalam kehidupan kita, keseharian kita, mungkin ada di antaranya malam hari ini, saya udah ikut zikir manakiban udah berapa tahun, tapi hidup saya masih begini-gini aja. Ada nih yang begitu orangnya? Ada apa enggak? Ada yang mana orangnya? Enggak laku dah. Kemudian ketika kita ditimpa musibah, kita kembalikan kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dengan semuanya kita mengucap wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian apabila kita diberikan rezeki, kita diberikan nikmat, maka kita pun bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Kemudian yang keempat, apabila kita mengawali apapun kegiatan kita dengan kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang terakhir, banyak-banyak kita beristighfar kepada Allah. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, inilah tentunya menjadi penguat ketika kita melaksanakan istiqomah. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan malam hari ini Allah memberikan kita keridhaan. Allah menghapus dari segala dosa kesalahan kita.
Bahkan Allah memberikan kita kemampuan untuk menjadikan tentunya hamba-hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.